Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ananda Virus Anjab dengan NIM 42219010111. Video ini dibuat untuk menyelesaikan ujian akhir semester mata kuliah Computer Vision yang diajarkan oleh Pak Eko Rudiawan Jamzuri. Baiklah, pada video kali ini saya akan mendemonstrasikan bagaimana cara menyelesaikan persoalan mengenai penggunaan deep learning untuk mentrain data image recognition pada text hand gesture recognition. Datasetnya sudah tertera pada link berikut, dan kali ini saya menggunakan metode MobileNet V2. Tutorial yang saya temukan di internet, saya menggunakan tutorial yang ada yang diupload oleh Nicholas Renaud, mendeteksi wajah real time dengan TensorFlow dan Python menggunakan deteksi objek custom dengan SSD MobileNet. Pada trennya, saya menggunakan SSD MobileNet V2 FPN Lite 320x320. Pertama-tama, saya harus melakukan pelabelan data menggunakan label IMG dari Hertex Labs. Nah, untuk pelabelan ini saya sudah menginstal Anaconda menggunakan Virtual Environment TensorFlow, di mana ini ada tertera penggunaannya. Baiklah, ini saya akan membuka data yang ada pada yang sudah disediakan, yaitu di dataset user 3, open. Maaf, saya harusnya menggunakan OpenDIR untuk membuka dataset tersebut. Dataset, lalu pilih user 3 dan select folder. Nah, muncul. Lalu saya menggunakan pada save datanya ini, saya save kembali pada file yang tadi sebelumnya di sini. Jadi dataset user underscore 3 select. Nah, ini ada sekitar 240 gambar dari A sampai huruf Y. Nah, baiklah, begini caranya. Jadi saya mengklik W, lalu melakukan ini dan menuliskan huruf A. Nanti label A ini akan tersave. Ini dia A. Oh ya, jangan lupa untuk melakukan mengklik autosave mode supaya mudah dalam berpindah file. Jadi kita tinggal pencet next image, lalu gambar sudah tersave. Nah, kalau kita balik, ini sudah. Baiklah, setelah kita melakukan cropping labeling pada gambar, data-data tersebut itu kita kopikan ke file, di mana file ini ya, dataset user 3 yang berbentuk seperti ini, itu kita kopikan ke daerah dimana untuk melakukan. Jadi ada TensorFlow workspace dan image, di mana di dalamnya ada all image dan juga memisahkan data test dan data trend. Jadi data trend ini 80% data dan data test ini sekitar 20%-nya saja. Nah, selanjutnya membuka file tutorial IPNB-nya. Nah, pada setup kali ini, untuk setup part ini adalah setup di awal, karena programmer yang membuatnya itu menggunakan mendeskripsikan directory folder di awal kali memulai. Jadi kita klik run. Nah, untuk create label map. Nah, create label map ini wajib diisi. Create label map ini berisikan label-label yang ada yang kita udah bikin tadi, dengan output masuk kepada label map.pb.txt. Jadi filenya itu akan muncul di TensorFlow workspace, annotation, dan ada label map pb.txt. Kita buka.
Ya, baiklah, ini adalah hasil dari PBTXT-nya. Oke. Ada sekitar, tadi kan sampai Y, jadi ada sekitar 20 ID. Kita run. Lalu create TF record. TF record ini jadi dia tuh dari hasil anotasi yang akan ngebaca file eh, ke file image juga yang kita punya, dan kita run. Nanti hasilnya itu akan menjadi ini, test.record dan trend.record. Setelah itu kita download TF model pre-trained from TensorFlow Model Zoo. Jadi kita klik ini, karena ini kita menggunakan Windows jadi agak sedikit manual. Nah, ini filenya ada pada workspace models, bukan ya, TensorFlow models. Nah, ada ini file itu, nanti kita download dan kita kopikan ke models yang ini. Lalu selanjutnya di clone, tuh ada nih kan. Selanjutnya adalah kita mendownload dari ini. Jadi ada model TensorFlow-nya. Oh bukan, salah. Jadi ada model TensorFlow-nya. Nah, ini ada banyak sekali model learning. Saya menggunakan SSD MobileNet V2 FNX Lite 320x320, dan file itu ada di sini. Jadi dari workspace pre-train model saya kopikan ke sini, lalu pipeline config ini saya copy dan saya pastekan ke dalam my folder bernama my SSD MobileNet pipeline config. Nah, selanjutnya masuk ke update config for test transfer learning. Nah, jadi bagian ini akan mengupdate file bernama pipeline.config ini supaya dia berisikan anotasi dan juga dan anotasi yang kita udah buat. Kita konfigurasi lagi. Jadi ada pipeline, ada 11 klasesnya, ini kita ubah menjadi 25. Lalu config path-nya, config dan pipeline-nya. Nah, R ini kita ganti ke 25 dan batch size-nya ini kita isi 8 karena saya membagi 300 data menjadi 8. Nah, setelah itu dia membaca file mana? Dia membaca file yang ada pada pre-train MobileNet. Jadi di file ini tuh ada ini pre-train MobileNet checkpoint. Nanti dia membaca yang ini untuk yang ini untuk ngetune checkpointnya, dan juga dia ngambil label yang ada detectionnya, dan di sini pipeline config train label map ini anotasi dia membaca file label underscore map yang udah kita buat tadi di sini yang label map pb.txt, dan hasilnya, dan dia juga membaca file train record dan label map test recordnya juga dibaca. Jadi ini tuh semacam evaluasi dan perbandingannya sebelum di train. Jadi dibikin dulu set data-datanya, run lalu kalau terjadi error mungkin ada sedikit ini ya udah gitu. Nah, setelah itu kita run yang ini. Sabar, run.
Nah, ini adalah pretrain dari MobileNet-nya. Jadi berisikan, jadi gabungan. Jadi ini Python, lalu diisi dengan path-nya. Jadi nanti dia akan muncul ngeprint kayak gini, Python TensorFlow Models. Nah, ini tuh sebenarnya sama, cuman ini tuh gabungan. Lalu setelah itu kita kopikan ke Anaconda Prom yang udah kita buka tadi. Nah, ketika dia berhasil, maka akan muncul semacam ini, dia ngecek GPU-nya apakah dan ngeping, semacam ngeping GPU-nya supaya GPU-nya melakukan training. Nah, ketika dia mulai berjalan barulah masuk seperti ini. Jadi pada ini kan kita stepnya 5000, kita setting seperti itu. Lalu ini ada step 100 per step, lalu masuk ke 200, lalu masuk ke 300, ke 400 sampai ke 5000. Di sini sampai ke step 5000. Lalu selanjutnya data itu akan muncul pada models OMOPNet, dan ini adalah checkpoint yang berhasil dikumpulkan dari data tadi. Nah, kita harus lihat ini ada nilai 6 checkpoint sampai 6 indeks, dan kita ubah checkpointnya itu di sini, di ini. Jadi CKPT ini kita ubah menjadi nilainya 6 kalau misalnya awal itu. Lalu kita run dan dia akan membereskan. Nah, selanjutnya untuk membuktikannya itu saya tidak menggunakan gambar jadi saya delete ini. Pertama saya akan mengkonversi gambar A1 ini dan juga G7 dan ini, dan saya mencoba menggunakan gambar saya sendiri. Jadi saya ganti di sini A1. Jadi ini ada nilainya. Setelah deteksi tersebut dia akan membuat meng-create gambar baru yang diberi bounding box. Jadi ini kita kasih nama A dulu. Jadi kita run dan run. Apabila ini berjalan dengan baik, maka akan muncul hasil dengan hasil gambar yang sudah ada bounding boxnya dengan nama A dengan huruf besar. Nah, jadi setelah melakukan load train, selanjutnya detect in real time. Nah, ini saya tidak mendeteksinya secara real time. Jadi saya melakukan pendeteksian menggunakan gambar secara ya. Jadi ada menggunakan inversive itu, nanti SNP, lalu kategori indeksnya ini memanggil anotasi yang ada pada label map.pb.txt. Lalu di sini juga ada program yang di run. Jadi sebelumnya itu kita nge-run yang ini dulu. Dia kan berjalan ya, nanti dia ngeprint ini dulu. Lalu saya menggunakan gambar A1 JPEG dan dia akan meloading. Jadi bagian image sudah nanti adalah loading nanti arraynya dari gambar A1. Nah, untuk di sini akan terjadi di bagian ini ada untuk melakukan bounding boxnya. Lalu di bagian inilah hasilnya dituliskan menjadi A2. Enggak aja. Dan print koordinat. Nah, ini ada sedikit error, tapi sebelumnya saya berani jamin itu berhasil. Jadi ini adalah hasilnya. Saya menggunakan gambar ini dan juga gambar saya. Jadi saya gunakan dua. Ini tuh huruf G7 dan hasilnya G 97%.
A1 dan hasilnya 96%. Nah, untuk gambar yang saya bikin itu tidak terdeteksi apa-apa, mungkin karena jumlah data yang saya gunakan itu sedikit. Jadi mungkin saya harus menambahkan banyak data lagi supaya dan bervariasi supaya robot dapat belajar dengan baik. Sekian dari saya, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi